Shalom, bertemu kembali di dalam suara pengembalaan. Mari kita bersahati berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang kau nyatakan di dalam hidup kami. Tolonglah agar kami semakin mencintai Engkau, kami semakin hidup mengenal Engkau. Karena kami rindu, kami tetap teguh memegang ajaran-ajaran yang kau kehendaki di dalam dunia yang penuh dengan godaan ini. Allah Roh Kudus, mari tolonglah setiap kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Apakah arti dari ajaran palsu? Ajaran palsu adalah ajaran apapun yang bertentangan dengan doktrin dasar firman Allah. Misalnya, yang berkenaan dengan Trinitas, kelahiran Kristus dari seorang perawan, kematiannya yang menebus, kebangkitan tubuhnya, kedatangannya yang kedua, keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, kebangkitan tubuh semua orang percaya, realitas surga dan neraka. Lalu, bagaimana sikap kita dalam menghadapi ajaran palsu? Di dalam Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-15 dikatakan, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Kata pertama di dalam ayat ini adalah waspadalah. Hal ini mengingatkan setiap kita untuk waspada dengan doktrin yang kita dengar dan baca. Ketika kita waspada, kita pun harus aktif di dalam berdoa. Mengapa? Supaya kita diberikan pikiran yang terbuka untuk mengetahui kehendak Allah saat ingin lebih mengenal Alkitab. Kemudian kita pun harus melibatkan Roh Kudus, karena Dia berkuasa untuk memimpin di dalam melengkapi diri ini untuk mencari dan mempelajari tentang doktrin yang memang kita butuhkan atau yang kita perlukan. Kita pun juga hendaknya memiliki hati yang terus mau belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan bosan untuk belajar firman Tuhan. Teruslah gali kebenaran firman Tuhan. Semuanya ini mengingatkan kepada kita untuk kita memohon hikmat yang berasal dari Tuhan agar dapat membedakan manakah yang memang merupakan ajaran yang Dia kehendaki di dalam kebenaran firman Tuhan dan ajaran palsu. Hari-hari yang kita sedang jalani ini, ajaran sesat siap menyerang kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, kita harus memiliki iman yang kokoh meskipun ada ajaran-ajaran palsu yang ditawarkan. Mungkin kedengarannya begitu sangat lebih menggiurkan dan mengasyikan. Tetapi marilah kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita memiliki hati yang tetap mau setia kepada Tuhan di dalam melakukan ajaran-ajarannya. Hari-hari yang kita lalui, adakah kita terus mau dekat dengan Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan untuk semakin kita dekat membina relasi dengan Dia?
Ataukah malah kita menjauhkan diri di dalam relasi kita kepada Tuhan karena kesibukan-kesibukan kita? Ingatlah bahwa ketika relasi kita begitu sangat kuat dengan Tuhan, di situ pun kita semakin tahu, semakin mengerti, memahami ajaran-ajarannya. Karena ketika relasi itu terjadi, kita bukan hanya membacanya, tetapi kita pun juga akan mengalami, akan merasakan, sehingga itulah yang akan memperkokoh hidup kita kepada Dia, meskipun apapun terjadi di dalam kehidupan ini, kita tetap mau mengikut Tuhan dan setia kepadanya. Amin. Kita berdoa. Tolonglah setiap kami, ya Tuhan, untuk kami senantiasa melihat bahwa diri kami perlu untuk terus hidup dekat dengan Engkau. Kami memiliki waktu untuk membaca kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar menggali kebenaran firman-Mu. Kami diberikan hikmat untuk dapat bisa membedakan manakah ajaran palsu, manakah yang merupakan ajaran yang menjadi kehendak-Mu. Tolonglah kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.